Selamat datang masih dengan kelanjutan pembahasan tentang teori permintaan. Di video yang lalu kita telah membahas tentang eh, hukum permintaan ya, yang menyatakan bahwa ketika harga naik, maka kuantitas yang diminta akan turun dan ketika harga turun, maka kuantitas yang diminta akan naik. Jadi teori permintaan yang lalu kita menjelaskan perubahan tingkat kuantitas yang diminta pada berbagai tingkat harga, atau yang dibahas adalah perubahan kuantitas yang diminta, perubahan KD ya, atau kuantitas yang diminta pada berbagai tingkat harga, atau dengan cara vertikalnya yaitu perubahan willingness to pay atau perubahan kesediaan untuk membayar pada berbagai tingkat kuantitas barang atau jasa. Baik, jadi yang dibahas pada pertemuan kemarin yaitu adanya perubahan harga ya, yaitu menyebabkan perubahan KD ya, itu perubahan KD. Padahal di dalam suatu perekonomian ada faktor lain selain harga yang juga secara logis akan menyebabkan perubahan kuantitas permintaan. Sekali lagi, di dalam perekonomian juga terdapat faktor di luar dari harga yang menyebabkan perubahan kuantitas permintaan. Jadi dengan adanya faktor di luar dari harga ini ya, faktor di luar harga ini, maka kita coba akan membahas bagaimana dampaknya terhadap perubahan kuantitas permintaan. Baik, singkat saja, sebagai contoh di sini kita bisa melihat grafik orange dan biru. Grafik orange adalah kurva demand yang pertama sebelum adanya faktor lainnya, faktor lain di luar harga. Nah, kurva demand yang pertama yaitu D1. Sebagai contoh ini tadi 10.000 kuantitasnya 50, 7.000 kuantitasnya 90 dan 5.000 kuantitasnya 150. Nah, ketika terjadi faktor di luar harga, jadi faktor di luar harga di dalam perekonomian itu ada beberapa ya, tapi kita di sini nggak usah perlu untuk menghafalnya, tapi di sini kita cukup dengan memahami konsep permintaan itu sendiri. Jadi di luar harga bisa populasi ya, populasi penduduk. Jadi ini adalah faktor-faktor yang di luar harga, ada penduduk, ada cita rasa, kemudian ada harga barang substitusi, dan lain-lain yang seperti di literasi yang sudah dibaca bersama. Oke, baik, sebagai contoh ketika ada peningkatan penduduk, yang tadinya misalnya 300.000 menjadi 400.000. Jadi penduduk di sini diartikan kan sebagai pembeli yang potensial ya, pembeli yang potensial untuk melakukan perubahan kuantitas permintaan. Ketika penduduknya naik, maka secara logis kita dapat menyimpulkan adanya kenaikan kuantitas permintaan tentunya. Begitu juga dengan cita rasa, ketika cita rasanya meningkat pada suatu musim, pada suatu waktu tertentu, maka sebagai contoh payung di musim hujan, maka secara masuk akal kita dapat membayangkan bahwa jelas kuantitas permintaannya akan naik untuk produk payung. Kemudian harga substitusi atau harga barang substitusi, harga barang pengganti. Sebagai contoh misalnya daging dengan ikan dengan ayam, maka itu bisa bersifat substitusi ya. Sebagai contoh ketika ikan turun harganya, maka orang yang biasa beli ayam misalnya, maka akan membeli ikan. Sebagai contoh ketika daging sedang turun, orang yang biasa membeli ikan mungkin akan beralih ke membeli daging. Jadi faktor-faktor di luar harga ya, faktor-faktor di luar harga, penduduk, pendapatan juga ya, pendapatan masyarakat itu juga akan mempengaruhi kuantitas daripada permintaan itu sendiri. Cuma kan tidak digambarkan oleh grafik di sini ya, karena grafiknya cuma menjelaskan tentang harga ya, harga.
Ketika ada faktor harga, maka perubahannya hanya pada sepanjang kurva permintaan, yaitu pada A, B, dan C ketika ada perubahan harga. Namun, ketika ada terjadi perubahan di luar dari harga, maka kita dapat mengilustrasikan pada kurva yang berwarna biru ini ya, atau demand 2 ya, D2, D2. Kita coba jelaskan satu persatu, yaitu kita ambil contoh ketika harga 10.000 tadinya adalah berada pada titik A, yaitu pada kuantitas pembelian atau kuantitas barang yang diminta sebesar 50 unit. Maka ketika terjadi adanya faktor di luar harga, dalam kasus ini meningkat ya, meningkat maka akan bergeser ke kanan, dalam hal peningkatan. Sebagai contoh, misalnya seperti payung yang diperlukan di musim hujan, tadi kan meningkat ya. Penduduk yang meningkat, kenapa penduduk meningkat? Karena penduduk mengilustrasikan pembeli yang potensial. Kemudian barang substitusi yang turun, barang substitusi yang naik gitu ya, barang substitusi yang naik sehingga pembelian akan komoditi barang lama akan meningkat. Kemudian pendapatan masyarakat yang meningkat gitu ya. Ini akan meningkatkan semua ini bisa dibayangkan secara logis. Ini akan meningkatkan kuantitas of demand sehingga yang tadinya 50 ya, tadinya berpotongan di sumbu A maka akan berpotongan di, katakan di sini ya, di D menjadi 160. Jadi dia akan bergeser ke kanan secara sejajar ya. Kita asumsikan secara sejajar karena pada berbagai tingkat harga di sini dia akan mengalami peningkatan kuantitas permintaan. Pada berbagai tingkat harga di sini dia akan mengalami perubahan yang sama dengan komposisi yang sama atas kuantitas permintaannya, sehingga makanya di sini dengan asumsi yang bergeser ke kanan secara sejajar. Jadi pada harga 10.000 dia meningkat ke 160 ya, katakan di titik D. Kemudian pada harga 7.000 yang tadinya di titik B, yaitu pada tingkat 90 unit permintaannya, maka akan bergeser, katakan ke sini ke sumbu E, yaitu sebesar 200. Katakan kemudian contoh ketiga, yaitu pada 5.000 yang tadinya pada titik C, yaitu pada 150 unit, dia akan bergeser ke titik F, yaitu kepada kuantitas demand 250. Jadi kita simpulkan yang tadinya 50 pada QD1 sebesar 50 menjadi 160, kemudian dari yang 90 menjadi 200, kemudian yang 150 menjadi 250. Karena pada berbagai tingkat harga di sini dia akan mengalami kenaikan kuantitas permintaan yang sama, sehingga diilustrasikan, diasumsikan sejajar. Pada asumsinya ini bergeser ke kanan ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik ketika adanya perubahan faktor di luar harga yang menyebabkan penambahan atau peningkatan permintaan, maka itu akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Apa itu faktor di luar harga? Bisa penduduk, bisa cita rasa, bisa harga barang substitusi, bisa pendapatan, bisa ekspektasi, dan lain-lain. Jadi dalam hal ini kita nggak usah perlu menghafalnya. Jadi kita mengembalikan kepada konsep pemahaman permintaan itu sendiri. Ketika segala sesuatu faktor lain yang menyebabkan peningkatan permintaan, maka itu akan faktor di luar harga ya, faktor di luar harga, maka itu akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Jadi ini yang disebut perubahan permintaan ya. Perubahan permintaan. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau tadi ini adalah perubahan QD di sini, yaitu perubahan sepanjang kurva permintaan pada pertemuan lalu nih ya.
perubahan pada sepanjang kurva permintaan, yaitu pada A, B, C. Kalau sekarang kita perubahan permintaannya, yaitu pergeseran atau shifting. Jadi kurva permintaan itu bergeser ke kanan dalam konteks ketika terjadi peningkatan permintaan. Bagaimana kalau penurunan permintaan? Sebaliknya ya, kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Faktor yang mempengaruhi tetap ya, kita anggap faktor di luar harga. Sebagai contoh ini kita bisa lihat di sini D1 adalah D awal ya. Di awal atau kurva permintaan awal ketika ada faktor di luar harga yang tadi ya, penduduk, kemudian pendapatan masyarakat, kemudian ada selera ya, payung di musim hujan, es krim di musim kemarau dan sebagainya. Kemudian ada harga substitusi dan lain-lain. Ini faktor-faktor di luar harga bisa Anda baca di berbagai literasi yang sudah dibagikan. Nah, kemudian ketika faktor di luar harga ini mempengaruhi sehingga menurunkan permintaannya, menurunkan kuantitas permintaan, maka itu akan bergeser ke kiri. Jadi pergeseran kurva permintaan ke kiri itu disebabkan faktor di luar harga ya. Sebagai contoh di sini 10.000, harga 10.000 yang tadinya kuantitas permintaannya 50 bergeser ke kiri ya. Kiri. Menjadi katakan di sini ya. Jadi berapa ini? Katakan di sini 10 ya. 10 unit. Jadi dari 50 menjadi 10 berkurang ya permintaannya. Sekarang kita yang 7.000. 7.000 tadinya di titik B, yaitu sebesar 90. Ketika ada faktor di luar harga mempengaruhi perekonomian dan menyebabkan penurunan kuantitas permintaan, maka akan menggeser kurva permintaan ke kiri yang tadinya di 90 menjadi kita geser ke kiri. Katakan di titik ini ya. Ini belum, titik ini menjadi 50 ya. Nah, 50. Yang tadinya 90 menjadi 50, berkurang ya, berkurang. Kemudian yang ketiga, pada harga 5.000 tadinya pada titik C yaitu 150. Dia akan bergeser ke kiri secara sejajar juga menjadi katakan 110. Yang tadinya 150 menjadi 110. Tapi ini cuma contoh angka ya. Pada intinya ini kesimpulannya ketika kuantitas demand-nya turun ya. Kuantitas demand-nya turun. Jadi ini sebuah pergeseran atau pergeseran kurva permintaan ke kiri ya. Karena adanya kuantitas faktor di luar harga yang mempengaruhi dalam suatu perekonomian. Misalnya gimana? Misalnya penduduknya berkurang. Misalnya pendapatan masyarakat berkurang karena terjadi ekonomi yang lesu seperti COVID seperti sekarang misalnya kan. Kemudian selera masyarakat yang berkurang dan lain sebagainya. Jadi kasus-kasusnya bisa kita hubungkan atau kita buat atau kita lihat dalam fakta-fakta aktual yang terjadi. Oke, jadi itu ya kesimpulannya. Kesimpulannya ketika permintaan meningkat, maka bergeser ke kanan. Ketika permintaan turun, maka bergeser ke kiri. Tapi kasus yang mempengaruhi permintaan meningkat atau permintaan menurun ini adalah faktor di luar harga ya, atau di luar harga.
yaitu bisa penduduk, pendapatan, bisa barang substitusi, harga barang substitusi, kemudian selera, ekspektasi, dan lain-lain. Itu rangkuman singkat tentang pergeseran kurva permintaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurva penawaran. Sampai jumpa.